Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini istimewa ya, karena kita akan kedatangan dua narasumber. Di samping saya ada Abah Rusmanto dan Bunda Musarofah. Jadi beliau itu mempunyai usaha yang sukses di bidang besi tua. Nanti kita akan tanya-tanya ya, gimana tentang proses usahanya. Monggo diceritain Abah, awal mula kenapa kok buka usaha besi tua? Ya awal mula buka besi tua itu karena kita tidak punya pekerjaan awalnya itu. Lama sekali yang tidak punya pekerjaan, akhirnya kita melihat-lihat di samping kanan kiri itu banyak orang buka besi tua, saya jadi ikut awal-awalnya itu. Sudah berapa lama buka usaha besi tua ini? Buka besi tua sekitar 7 tahun sampai sekarang ini. Pengalaman besi tua kita itu tidak punya pengalaman, cuma nekat-nekat aja. Sebelum besi tua ini sudah pernah buka usaha apa gitu? Sebelum besi tua banyak usaha kita itu, cuma gagal terus. Dari awal itu ya onderdil, emas itu gagal terus, dan banyak yang lainnya, semuanya gagal. Karena kegagalan dan nganggur, nah itu kita berani buka besi tua. Berarti usaha besi tua ini usaha yang keberapa? Sekitar kelima besi tua itu. Lainnya itu ya umurnya itu ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Bisa diceritain nggak proses jatuh bangunnya dari awal buka usaha besi tua? Oh, kalau buka besi tua itu jatuh bangunnya itu kalau dipinjam orang itu kadang-kadang enggak balik uangnya. Ya kalau balik ya enak. Banyak yang enggak balik. Kalau duka-dukanya itu terlalu banyak. Dipinjam orang kapal, anak buah sendiri. Apa aja nih Mbak yang perlu disiapin kalau mau buka usaha besi tua? Awal besi tua itu kita sangat nekat sekali. Itu pertama itu tempat memang enggak punya. Cuma kondisi tempat strategis. Awalnya itu sama tetangga kita itu dipaksa beli timbangan. Karena saya tidak punya pekerjaan, saya memaksa beli. Akhirnya kita jual. Setelah jual ternyata jual besi tua itu sampai 2 bulan cuma dapat 27 kilo besi tua. Akhirnya saya itu tak sabarin terus ada akhirnya. Setelah ada ya berjalan lancar. Jadi awalnya itu tempatnya itu ya di rumah aja ya Pak? Maksudnya belum punya tempat yang banyak gitu. Yang penting cuma nerima orang yang stok besi tua gitu ya. Jadi kalau misalnya mau sukses besi tua itu apa aja yang langkah-langkahnya gitu? Ya kalau mau sukses besi tua itu ya langkahnya itu pertama sabar. Harus ramah tamah sama orang. Dan ketiga itu harus berani menghadapi kerugian, itu harus berani, baru bisa sukses. Terus untuk mengantisipasi supaya nggak manfaatkan orang itu gimana Pak? Soalnya kan kalau misalnya kaitannya sama besi tua biasanya lebih banyak mafianya nggih. Kalau saya tidak berhubungan dengan mafia besi tua karena saya itu besi tuanya kampungan, jadi sulit sekali. Meskipun orang kampungan, ya kita biasa, orang itu ada alasan pinjam uang tidak kembali itu biasa. Kalau di luar pulau itu kan
memang mafia. Selain besi tua mungkin ada produk-produk lain yang dijual, Pak? Ya banyak sekali yang produk-produk lain yang dijual seperti tali bekas kapal, uli tap-tapan kapal, logam, ya yang di kapal repair diganti itu, dan drum bekas. Untuk menentukan harganya itu gimana? Maksudnya apakah itu disesuaikan dengan harga di pabrik atau memang sudah pakai patokan harga sendiri? Kalau masalah harga, awalnya itu kita itu nunggu orang yang beli. Saya tanya biasanya dijual berapa, segini, ya saya tak beli. Memang saya anunya nekat, akhirnya ada untung satu drum itu 10.000, logam itu 5.000 1 kilonya, keuntungan itu. Ya saya tanya sama anak-anaknya yang jual, berapa biasanya? Emang awalnya nggak tahu, akhirnya sampai sekarang tahu satu persatu. Itu maksudnya nanti barang-barangnya itu maksudnya kita tuh menjualkan itu ke pabrik khusus atau memang sudah ada tengkulaknya gitu? Kalau masalah dijualnya itu yang khusus itu besi tuanya. Kalau masalah oli itu khusus juga karena harus ada izin. Kalau dijual ke orang lain itu tidak boleh, melanggar katanya. Kalau seperti logam ada tengkulak. Kalau ada yang besi yang bisa dibuat masuk itu ada tengkulak sendiri. Modal awal yang dibutuhkan waktu buka besi tua? Kalau buka besi tua, modal awal itu kita itu sekitar 4 juta. Ya jalan sendiri, akhirnya nambah. Ya akhirnya ngulak apa aja yang ada orang jual ya digulak. Tapi kan waktu modal 4 juta itu kan belum ideal ya. Maksudnya kan awal, kalau misalnya modal yang sekiranya dibutuhkan untuk buka usaha besi tua supaya yang ideal gitu. Maksudnya untuk tempat, untuk sarana dan prasarannya itu sudah lengkap gitu. Sampai butuh berapa, Pak? Ya kalau buka besi tua ya sekitar paling sedikitnya itu 100, paling sedikit itu. Bisa kalau memang diidealkan. Kalau kan kita kan bonek katanya orang-orang itu. Meskipun tidak punya modal, kita berani aja daripada nganggur. Terus untuk ini apa sih mengantisipasi, biasanya kan mungkin kekurangannya di besi tua itu yang ditakutkan biasanya harga naik turun gitu. Nah itu gimana cara mengantisipasinya? Ya kalau kita masalah besi tua itu memang naik turun, kita ya pasrah aja. Kalau turun ya turun, kalau naik ya naik. Kalau waktu di pabrik dijual itu naik ya kita untung banyak. Kalau waktu turun dijual ke pabrik ya kadang-kadang untungnya sedikit, tidak pernah rugi. Karena ada stok 1.000, kenaikan dan turun itu ada turun 100 sampai 500. Kan masih ada untung 500. Untuk mengantisipasi harga naik turun itu paling nggak kita ada selisih harga 1.000 per kilo dengan di pabrik ya. Kan naik turunnya nggak seberapa banyak gitu ya, Pak. Berapa nih, Pak, omset setiap bulannya? Omset ya 500 paling sedikit itu. Ya kadang-kadang 600, 700, 900. Bulan-bulan kemarin itu ada yang 900, ada yang 1M. Ya kadang-kadang 1,5 M pernah. Labanya berapa persen dari omset? Kalau ikut laba itu ya dari omset itu ya 10%. Cuma karena banyak pengeluaran ini dan itu ya bisa 5%. Ini kalau bisa sampai omsetnya 1,5 M, maksudnya kan enggak mungkin kalau misalnya cuma orang yang jual aja kan. Berarti ada proyek-proyek ya, Pak? Bisa diceritain? Enggak, ini cuma pelanggan kita itu. Karena pemutarannya itu cepat. Kadang-kadang seminggu itu 3 kali. Kalau 3 kali kan sudah 300-an. Kurang sedikit. Kalau 3 kali per minggu kan kadang-kadang 1 bulan itu ada ya 8 kali. Berarti itu maksudnya pelanggannya Abah itu orang-orang yang sudah punya anak buah untuk besi gitu ta? Situ maksudnya bukan perorangan kan, Mbak? Maksudnya kalau cuma ngambil dari perorangan kan biasanya cuma sedikit orang yang ngumpulin. Perorangan itu cuma orang itu nyetornya banyak-banyak. Oh, terus mereka bisa dapat besi banyak itu dari mana, Pak? Anak-anak itu dari pelayanan kapal. Pelayanan kapal itu
ingin supermi, ingin apa itu bahan baku, jadi ditukar, ada yang dibeli. Kapal yang ada di repair di tengah, ada kadang-kadang di Dock Bend itu di Gapura, kadang-kadang ada yang dia di Luhung dari Bangkalan, anak-anak itu jemput. Berarti kapal-kapal yang rusak gitu? Enggak, perbaikan, bukan kapal perbaikan. Bentuk dukungan yang diberikan keluarga? Ya, dukungan keluarga sama kita itu sebelumnya kita memberitahu dulu harus membantu kita, meskipun malam ya jualnya besi tua itu repot, jam 1 malam keluar, jam 2 malam keluar, jam 3, jam 4 malam itu harus melayani. Itu anunya besi tua, lain dengan jualan lain. Kalau besi tua itu seolah-olah 24 jam. Keluarga tetap membantu kita. Ada ini dibangunin, saya yang keluar. Jadi kalau siang enggak, kalau pagi itu kadang-kadang saya yang keluar, kadang-kadang istri. Kita berdua semangat, itu harus semangat. Terus gitu ya, lihat ngerti kondisinya pas naik turunnya itu ya. Terus awal-awalnya itu kan susah-susahnya itu ya. Punya berapa karyawan nih, Pak? Kalau karyawan kita itu yang digaji kita cuma 2. Nah, tapi kalau karyawan harian lepas itu banyak, sekitar ada 20. Kalau datang semua itu mau naikkan ke truk kadang-kadang sampai 20, sampai 18, 16, paling sedikitnya itu 12. Jadi tugasnya apa nih, Pak, karyawannya? Karyawan yang harian lepas itu ya nunggu kuliah. Ada anak datang dari perahu, dia ngangkat, orang perahu yang bayar. Ada naikkan uli, ya orang uli yang bayar. Kalau naikkan tali, saya yang bayar. Sama besi, saya yang bayar. Kalau yang 2 itu kan bantu-bantu menjaga, itu saya memang digaji. Terus kalau misalnya untuk ini, membedakan, ada nggak jenis-jenis besi gitu? Oh iya, kalau besi itu memang ada satu grade A sama grade B, sama premium sama super. Paling tinggi itu premium, setelah itu super, setelah itu grade A, dan paling bawah grade B. Ada nggak, Mbak, yang tips yang mau disampaikan ke teman-teman? Menurut saya kalau usaha itu memang enak besi tua, tapi harus berani resiko rugi dulu. Itu cara jual besi tua itu harus gitu. Jual itu sekitar 1 tahun itu tidak mungkin untuk keberanian orang jual besi tua dari Madura gitu. Rugi terus. Awal-awal. Tingkat ruginya itu kenapa kok bisa rugi? Ya karena kalau masalahnya awal kita itu kalau tidak menjual, kalau tidak beli besi tua itu umpamanya orang dijual 4.000, kita itu harus berani 4.500 harga pabrik. Jadi kita rugi dulu. Untuk mencari pelanggan gitu ya? Untuk cari pelanggan. Setelah itu keuntungan saya itu, saya membeli harga tinggi, akhirnya sudah banyak besinya, kebetulan pabrik naik. Jadi tidak rugi saya. Nah, itu keuntungan saya. Beli. Akhirnya untung. Nah, itu tulisan rugi itu nggak ada. Jadi harusnya kalau misalnya mau safety, sebenarnya kuncinya mungkin kita beli aja, nanti kita mungkin jualnya dengan harga yang tinggi gitu ya. Soalnya kalau besi itu kan ada nggak sih masa karatnya atau masa expirednya? Nggak ada. Oh iya, jadi berapa lama pun misalkan dia disimpan itu nggak jadi masalah gitu ya. Terima kasih banyak ya Abah, Bunda gitu. Terima kasih untuk sharingnya, sudah bisa berbagi untuk teman-teman yang lain. Terus kemudian tadi yang bisa disimpulkan sih, intinya harus bekerja keras dan sabar ya Mbak ya, kalau misalnya mau sukses di bidang usaha. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video di konten kali ini bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.